Tapi wahai saudaraku, hati-hati dengan air. Ketika kita tidak menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, boleh jadi mimpi itu yang akan membuat hidup kita menderita. Kita kaya, kita pemimpin, tapi boleh jadi dengan mimpi itu kita tidak merasakan kebahagiaan. Ketika Allah ketika kita tidak libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa tak, dalam keinginan tak, dalam rencana tak, maka boleh jadi dunia yang akan menguasai kita. Nah, berapa lama Musa bersama dengan Fir'aun? 40 tahun setelah itu dia hidup di Mesir bersama dengan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa setelah membunuh seorang anak laki-laki, dia tinju, dia mati. Musa sempat memukul, meninju satu anak pemuda sampai dia tinju, dia mati. Dari isu takut, maka dia tinggalkan Mesir, lari ke negeri Madian. Di sana ketemu dengan Syuaib. Berapa lama di sana? Menurut Al-Quran ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Setelah itu dia kembali. Ini singkat cerita, kembali ketemu lagi dengan Fir'aun di umur Nabi Musa, menurut sejarah di umur 50 tahun. Nah, ketika itulah Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Nabi Musa kembali ke negeri Mesir, maka disitulah Fir'aun mulai mau membunuh Musa. Bahwa inilah orang yang saya mimpikan. Maka Fir'aun mempersiapkan seluruh tentaranya, seluruh peralatan-peralatan yang bisa digunakan untuk menangkap Musa alaihissalam. Maka menurut Al-Quran, Nabi Musa lari menghindari Fir'aun. Lari bukan karena takut, sebagaimana Ashabul Kahfi lari bukan karena takut, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah bukan karena takut, tapi karena ikhtiar wahai saudaraku, usaha wahai saudaraku. Bayangkan kalau jumlah, menurut Profesor Dr. Presyab dalam tafsirnya Al-Misbah, tentara Fir'aun yang mengejar Musa itu jumlahnya 174.000, sementara Musa dan pengikutnya cuma 41 orang. Bisa dibayangkan siapa yang mau mati konyol? Tapi dia lari bukan karena takut, tapi ingin menyelamatkan agama. Sama dengan Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah bukan karena takut, tapi ingin menyelamatkan ini agama. Jadi kadang-kadang kita menjauhi seseorang itu bukan karena membenci dia, tapi karena kita ingin menyelamatkan diri kita dari akhlak-akhlak tercelanya yang mereka miliki. Nah, sampai menurut Al-Quran surah Al-Qasas, Musa sudah berada di pantai Laut Merah. Fir'aun pun mengejar dan tentaranya 174.000. Hal ini juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nah, maka ketika kedua belah pihak saling memandang, saling melihat, nah, di pinggir pantai Laut Merah, ketika keduanya sudah saling melihat, berarti jarak Musa, pengikutnya, dan Fir'aun dan tentaranya itu sudah tidak jauh. Mereka sudah saling melihat. Maka sebagai manusia biasa, goyahlah pengikut Fir'aun, pengikut Musa, goyah. Sempat dia goyah, imannya sempat goyah, keyakinannya kepada kekuasaan Allah goyah. Karena pengikut Musa berkata, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikut Musa berkata, inna lamudrakun. Kita benar-benar tersusul ahli Musa. Kita benar-benar pasti ditangkap. Kita benar-benar pasti dibunuh.
sementara di hadapan kita laut yang luas, perahu. Coba bayangkan iman yang bicara di sini. Maka ayat ini ketika kita dapat, maka bacalah dengan iman, baca dengan hati ayat ini, supaya hidup kita selalu optimis, tidak pernah ragu, dan selalu yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai manusia biasa, termasuk pengikutnya Musa, kita akan ditangkap, khawatir. Di depan tidak laut, tapi Musa sekali lagi tidak pernah goyah. Persis dengan Nabi kita waktu dia berada di Jabal Sur di Gua Hira. Ketika sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu khawatir akan ditangkap, akan disusul oleh kafir Quraisy, maka pada saat itu Nabi datang, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, innallaha ma'ana. Seperti itu yang disampaikan keyakinan Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala kalla, hai pengikutku, sekali-kali mereka tidak bisa mengikuti kita, mereka tidak bisa menangkap kita. Nah, tentu goyah ini pengikut. Masa tidak bisa? Di depan kita laut, tidak ada perahu, tidak ada lagi waktu untuk mencari bahan-bahan untuk membuat perahu. Tapi Musa tetap mengatakan, qala kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya Tuhan saya akan memberikan solusi. Dalam kondisi seperti itu, apalagi sekarang ini Bapak Ibu memuliakan Allah, di saat musibah seperti ini, dalam kondisi Musa alaihissalatu wassalam, di saat pengikut-pengikutnya mulai goyah, mulai khawatir dengan keadaan, di belakang musuh, di depan laut, ada satu nama yang disebut oleh Musa, yang dengan nama itu semuanya akan beres. Siapa itu? Rabbun. Rabbun. Rabb. Musa menyebut nama ini, nama yang tidak asing bagi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, nama yang tidak asing bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika nama Allah disebut oleh Musa alaihissalatu wassalam, maka Allah datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'azakal bahr. Hai Musa, pukulkan tongkat laut. Sami'na wa ta'na. Tidak ada pertanyaan hadirin. Pokoknya dengar dan taati. Ini perintah Allah. Yang semestinya kita bisa berkata, ya Allah, yang salah itu Fir'aun di belakang. Laut ini tidak punya salah. Dan Musa alaihissalatu wassalam cuma menjalankan perintah Allah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia pukul itu tongkat. Setelah dia pukul laut itu dengan tongkat, begitu dia pukul dengan kuasa Allah, laut itu terbelah. Ada yang mengatakan 12 sesuai dengan jumlah kabilah Musa, ada yang mengatakan 2. Impossible. Tidak masuk akal hadirin. Ketika Musa menyebut nama Rabbun, nah, di saat kondisi seperti ini tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tapi kita harus ikhtiar sebagaimana Musa ikhtiar. Bukan karena takut hadirin, tapi dia berikhtiar menyelamatkan agama. Kita berikhtiar, ya, apa istilahnya, pesannya pemerintah kita, ulama kita, kemudian pakar kesehatan untuk berjaga jarak, tinggal di rumah, itu semua ikhtiar, bukan karena kita takut. Tapi dalam kondisi seperti itu, kita perbanyak dekat dengan Allah Subhanahu, menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Allah datang, dipukul. Maka alhamdulillah Musa selamat dengan kuasa Allah, menyeberangi Laut Merah. Apa yang terjadi bagi Fir'aun? Di sini pelajaran Bapak Ibu, bahwa ketika Allah membuat orang susah, Allah tidak buat dia miskin, Allah tidak buat dia jadi rakyat, Allah tetap buat dia kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dibuat dia tetap menjadi raja. Fir'aun meninggal, kalau Namrus meninggal menderita tragis kematiannya, menyedihkan kematiannya, padahal seorang raja kaya, hanya karena Allah tidak berkenan lagi hidup di dunia, maka masuklah nyamuk. Dan Musa
Fir'aun laknatullah. Penyebab kematiannya tidak masuk akal. Tersedak oleh air. Nah kalau mijeknya, nah kalau nyereh, Siapa? Fir'aun. Nah kalau nyereh di tamparan, bapak ibu saya, anak-anakku, istriku, tiap hari kita minum dengan air, tiap hari kita mandi dengan air, mencuci dengan air. Hampir 90% kita gunakan air. Tapi alhamdulillah air tidak membunuh kita. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Tapi lihat ketika Allah sudah tidak ridha kepada seorang hamba, meskipun seorang raja disembah, Fir'aun meninggal. Nakalun najibang meninggal karena tersedak air di lehernya. Kalau ada yang mengatakan talangi, coba lihat, ada yang lebih hebat. Jadi tidak semua orang yang tenggelam di laut meninggal. Seorang nabinya Allah, siapa? Nabi Yunus. Coba, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Kemudian ikan ini berada di tengah laut. Kemudian ikan ini berada di tengah laut. Kemudian Yunus berada di dalam perut ikan. Jadi dia berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Berada di tengah air, tengah laut yang sangat dalam. Kemudian bukan hanya di situ, Nabi Yunus berada di tengah perut. Tapi apa yang terjadi? Al-Quran mengingatkan kita, andaikan Nabi Yunus tidak mengingat Allah di saat itu, andaikan Nabi Yunus tidak menyebut nama yang Maha Kuasa, la ilaha illa anta. Kalau Musa, inni kuntu minadz dzalimin. Seandainya Yunus alaihissalatu wassalam tidak memanggil nama Allah, tidak menyadari diri, Allah akan buat Yunus berada di laut sampai hari kiamat. Ini contoh-contoh aja, supaya dalam menghadapi situasi seperti ini kita tidak boleh takut, kita tidak boleh cemas. Yang penting, yang menciptakan corona, kita sebut namanya siang dan malam, maka kesempatan termasuk taklim ini. Pesan yang terakhir, kaum muslim muslimat, berapa lama menderita Fir'aun, berapa lama tidak pernah ada ketenteraman di jiwanya Fir'aun. Bayangkan sejak dia mimpi, baru lahir Musa, dia sudah mulai khawatir dalam hidupnya. Tidak pernah bahagia. Saya ini akan hancur karena mimpi itu. Itu kurang lebih 56 tahun. Jadi 56 tahun Fir'aun Andre nalit pak narasakan kebahagiaan, ketenangan batin karena faktor mimpi. Dan matinya pun mati tragis. Nah kalau nyeri, hati-hati dengan mimpi wahai saudaraku. Hati-hati dengan air. Ketika kita tidak menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, boleh jadi mimpi itu yang akan membuat hidup kita menderita. Kita kaya, kita pemimpin, tapi boleh jadi dengan mimpi itu kita tidak merasakan kebahagiaan. Karena Isa sudah hampir masuk. Semoga pengajian singkat ini yang sangat sederhana ini dari seorang hamba Allah yang sangat fakir, daif, ilmu masih sedikit, tapi mudah-mudahan asbab pengajian kita malam ini Allah curahkan rahmatnya ke muka bumi ini. Amin. Khususnya Bantaing yang kita cintai dan seluruh negara-negara Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesabaran menghadapi ujian ini, ataupun kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengendalikan makhluknya yang bernama COVID-19 sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh kesehatan dan keamanan. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah mudah-mudahan besok kita akan lanjutkan dengan materi, tentunya materi yang lain, tapi ini juga sangat penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.